Shalom Ibu Bapak Saudara-saudara, kita jumpa lagi di Renungan Harian, edisi hari Jumat 31 Agustus 2020. Kiranya Ibu Bapak dalam keadaan sehat, dan kita akan membaca firman Tuhan sesuai bacaan hari ini di Gereja Toraja dari Mazmur 17 ayat 1-5. Mazmur 17 ayat 1-5. Sebelum saya membacanya, mari kita berdoa. Ditinggikan, diagungkanlah nama Tuhan selalu, karena punya-Mulah segala-galanya. Kami hidup semata karena anugerah dari Tuhan. Bahkan kehidupan kekal selama-lamanya Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Kami akan baca firman Tuhan, pimpinlah kami ya Roh Kudus, agar firman Tuhan menjadi kekuatan peneguhan bagi kami untuk makin percaya kepadamu. Kami berdoa kepada Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mazmur 17 ayat 1-5. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku. Dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Kakiku tidak goyang. Amin. Dari bacaan ini saya beri tema renungan, semua manusia pasti dihakimi. Semua manusia pasti dihakimi. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin sebagian besar di antara kita belum pernah ke pengadilan dan belum pernah dihakimi di pengadilan. Tapi dalam hidup sehari-hari, suka tidak suka, mau tidak mau, ada saja orang yang menghakimi kita, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Baik menyampaikan secara langsung ataupun melalui bisik-bisik kepada orang lain. Tetapi tentu saja bukan ini yang saya maksud dalam tema renungan. Karena penghakiman yang saya maksud dalam tema ini adalah penghakiman nanti ketika Kristus datang. Bacaan kita kali ini dari doa Daud, Mazmur 17 ayat 1-5. Di ayat 1 sampai ayat 2, Daud datang berseru kepada Tuhan. Daud memohon keadilan kepada Tuhan. Daud sadar bahwa penghakiman manusia bisa keliru. Bisa dilihat oleh mata, berbeda dengan yang sebenarnya. Penghakiman manusia bisa karena bukti-bukti palsu atau saksi-saksi palsu. Manusia terbatas untuk melihat dengan sungguh-sungguh objektif terhadap satu perkara. Maka Daud datang kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang bisa melihat dan mengetahui secara persis apa yang terjadi. Maka dia datang berseru kepada Tuhan. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhanlah hakim yang sejati. Hakim-hakim yang ada di dunia ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memutus perkara sebaik-baiknya. Namun mereka tetap manusia biasa yang tak luput dari keterbatasan.
Tetapi jika Kristus datang kelak, ia akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya dan tidak akan pernah salah. 2 Wahyu 20 dikatakan di ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Jadi semua orang mati, baik besar dan kecil. Bahkan kalau ayat 15, orang-orang yang dalam lautan juga, yang tenggelam di laut, semua akan dibangkitkan, semua akan dihidupkan kembali untuk dihakimi menurut perbuatan mereka. Dihakimi menurut perbuatan mereka. Orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, penghakiman tentu akan berbeda. Tidak lagi dihakimi untuk masuk ke dalam lautan api, karena Tuhan Yesus telah mati untuk mereka yang percaya kepadanya. Tidak akan lagi dihukum orang percaya itu. Tetapi penghakiman bagi orang percaya untuk menentukan besar kecilnya upah, banyak sedikitnya upah yang mereka akan terima selama atau karena pelayanan mereka di dunia. Jadi penghakiman bukan lagi masuk ke dalam lautan api, tetapi tentang besar upahnya atau sedikit upahnya. Maka Tuhan Yesus meminta kepada orang percaya untuk mengumpulkan harta di sorga melalui kehidupan sehari-hari, karena kelak ia akan diberi upah. Dan upah begitu banyak disebut di kitab-kitab Injil. Berbeda dengan penghakiman orang yang tidak percaya. Penghakiman orang yang tidak percaya akan menentukan besar atau sedikitnya hukuman yang akan mereka terima di lautan api. Di ayat 14 Wahyu 20, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke dalam lautan api. Maka penghakiman bagi mereka pasti lautan api. Tetapi akan dihakimi menurut perbuatannya. Makin besar kejahatannya, maka makin besar hukumannya di lautan api. Makin sedikit kejahatannya, makin sedikit pula hukumannya di lautan api. Tetapi yang jelas, di lautan api. Ini dua hal yang berbeda, orang percaya dan orang yang tidak percaya. Hal yang kedua, dari bacaan kita di Mazmur, di ayat 3 sampai ayat 5, Daud mengaku secara moral ia tidak bisa dipersalahkan. Bahkan ia bisa berkata kepada Tuhan, Engkau menguji hatiku, memeriksanya waktu malam, dan menyelidiki aku. Engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Ia berkata kepada Tuhan, Engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak telanjur. Karena apa? Ayat 5, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Ia mengikuti kehendak Tuhan. Ia mengikuti hukum-hukum Tuhan. Jadi secara moral, Daud tidak bersalah. Ini tentu bisa kita ingat sebelum dia berjumpa dengan Batseba. Sebelum ia menjadi raja, ia menjadi gembala yang tulus dan takut akan Tuhan. Secara moral ia tidak bisa dipersalahkan. Tetapi sebagai keturunan Adam, di Mazmur 51, ia sendiri mengatakan, aku dikandung di dalam dosa. Aku dikandung di dalam dosa. Jadi bahkan dalam kandungan sekalipun, seseorang yang adalah keturunan Adam dan semua manusia keturunan Adam sudah berdosa pada dirinya. Walaupun secara moral belum berdosa. Sekali lagi,
secara moral belum berdosa, belum berbuat jahat, belum mencuri, belum membunuh dan sebagainya. Tapi karena dia keturunan Adam, maka dia berdosa. Maka tidak ada manusia yang bisa lepas dari hukuman ini. Hukuman yang akan dinyatakan kelak ketika Yesus datang. Orang yang paling baik sekalipun, seandainya ada manusia yang bisa selamat karena perbuatan baik, maka Yesus tidak perlu datang ke dunia, tidak perlu turun dari sorga menjadi manusia. Karena tak satu pun manusia yang bisa selamat karena perbuatannya, maka Yesus datang ke dunia, mau mati di kayu salib menggantikan mereka, supaya mereka yang percaya tidak dihakimi dan dibuang ke dalam lautan api. Karena itu Bapak Ibu Saudara, percayalah, Dialah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, keselamatan yang Engkau berikan di dalam Yesus Kristus. Pengorbanan yang tertinggi, pengorbanan yang terbesar yang pernah ada di dunia ini. Engkau mati di kayu salib menggantikan kami manusia berdosa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami belajar berkorban dalam hidup kami. Meneladani kasih Kristus, kami mengasihi sesama. Mengasihi orang lain. Terpujilah nama Tuhan, berkati gereja-Mu di muka bumi terus menjadi saksi Kristus, berbagi kasih, menjadi berkat bagi dunia ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Liputi mereka dengan kuasa kasih-Mu. Bimbing mereka, beri hikmat kekuatan untuk memimpin negara kami ini, kabupaten kami ini, provinsi kami ini ke jalan kebenaran. Demi kesejahteraan semua rakyat. Berkati orang miskin, orang dilanda bencana, pelihara. Berkati yang sakit, pulihkan mereka. Hiburkan mereka yang berduka cita. Dan tolong masing-masing kami dalam berbagai urusan, keluarga, pekerjaan, rencana, pergumulan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.